Selamat siang, Sertuhu. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang campaign yang kami buat untuk Tomorrow Coffee. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Kenneth, Zahra, saya sendiri Cika, dan juga Morena. Berikut adalah materi-materi yang kita akan bahas hari ini. Nah, sekarang saya akan membahas SWOT analisis dari Tomorrow Coffee. Yang pertama ada strengths. Tomorrow Coffee merupakan brand yang sedang berkembang pesat. Tomorrow telah memiliki lebih dari 600 gerai di Indonesia dan juga beberapa negara di Asia Tenggara. Berikutnya, kualitas kopi Tomorrow itu premium. Dia menggunakan 100% kopi Arabica dan prosesnya canggih. Meskipun begitu, harga tetap affordable. Tomorrow juga ada komitmen terhadap keberlanjutan operasional karena memiliki fasilitas sangrai kopi sendiri yang mengurangi polusi. Selanjutnya, weakness. Yang pertama adalah persaingan ketat atau bisa disebut juga red ocean, karena ada banyak brand kopi kekinian seperti kopi kenangan, janji jiwa, dan lain-lain yang memiliki jaringan lebih luas atau positioning yang lebih kuat. Lalu, persepsi kualitas Tomorrow Coffee itu menurun menurut beberapa pengguna. Banyak yang melaporkan rasa kopi Tomorrow itu menurun setelah berganti biji kopinya. Juga kurangnya citra brand peduli lingkungan. Meskipun sudah ada fasilitas yang ramah lingkungan, ini belum jadi bagian dari citra publiknya Tomorrow Coffee. Berikut juga ada analisis dari kompetitor-kompetitor Tomorrow. Selanjutnya, opportunities. Tomorrow memiliki potensi kerjasama dengan brand makanan e-commerce atau influencer. Hal ini bisa meningkatkan jangkauan konsumen dan daya tarik. Lalu, karena di Indonesia tren konsumsi kopi itu naik terus, hal ini membuka peluang pertumbuhan pasar Tomorrow Coffee. Popularitas kopi Grab and Go dan layanan online juga terus berkembang akhir-akhir ini, yang bisa menjadi kesempatan yang baik untuk Tomorrow. Terakhir, ada threats atau ancaman. Jika isu kesehatan tidak dikelola dengan baik, brand bisa mendapatkan tekanan dari isu lingkungan karena konsumen makin sadar terhadap sustainability. Konsumen juga bisa dengan cepat bergeser ke tren baru, misalnya seperti kopi sehat, non-kafein, dan lain-lain yang bisa mengancam brand yang tidak cepat beradaptasi. Terakhir, kritik di media sosial bisa cepat viral, misalnya jika ada keluhan tentang apapun itu sehingga bisa merusak citra merek dan membuat konsumen ragu untuk mencoba. Kemudian yang selanjutnya adalah target audience. Nah, target audience ini dibagi menjadi tiga, yaitu segmenting, positioning, dan juga targeting. Nah, untuk segmentingnya sendiri, kurang lebih pelanggan dari Tomorrow Coffee itu konsumennya kebanyakan adalah dewasa, dimulai dari 18 tahun sampai dengan 35 tahun, yang merupakan mahasiswa atau pekerja kantoran karena lokasi Tomorrow sendiri itu kebanyakan di kota besar seperti kota Jakarta yang merupakan kota sibuk. Kemudian untuk targetingnya, campaign ini ditunjukkan untuk konsumen yang aktif di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Maka dari itu kami menggunakan media sosial Instagram dan juga TikTok. Kemudian untuk positioningnya sendiri, kami ini ingin berkomitmen untuk membuat kopi lokal melalui kampanye Create a Better Tomorrow yang menghadirkan kopi berkualitas yang pastinya ramah lingkungan dengan pendekatan storytelling yang membangun koneksi emosional. Nah, di sini ada juga key performance indicators dibagi menjadi 5. Yang pertama, peningkatan jumlah followers yang signifikan, di mana kenaikan followers di Instagram sendiri 50.000, kemudian di TikTok sebanyak 70.000. Kemudian yang kedua adalah kenaikan pada engagement, di mana peningkatan engagement itu sebesar 30% dalam waktu 3 bulan saja. Kemudian kenaikan dalam posisi Tomorrow sebagai coffee shop, di mana membuat posisi Tomorrow ini memiliki nilai yang tinggi dan berkelanjutan terutama dalam industri kopi. Kemudian yang keempat ada transformasi outletnya, di mana menerapkan 50% outlet Tomorrow Coffee dengan campaign Create a Better Tomorrow dalam waktu 3 bulan saja. Kemudian nomor kelima ada peningkatan kualitas desain feeds media sosial, di mana kami ingin meningkatkan kualitas desain dan keseragaman postingan di feeds Instagram dengan menerapkan standar visual yang baru. Di sini saya akan membahas terkait communication problem yang dialami oleh brand Tomorrow sendiri.
Oke, jadi kan kalau misalnya kita lihat dari kolaborasi yang pernah Tomoro lakukan, misalnya bareng Jujutsu Kaisen atau juga bareng Cushion Baron Blaze, sebenarnya itu cukup menarik dan unik, tapi kolaborasi-kolaborasi ini tuh belum terlalu nyambung sama identitas brand dari Tomoro itu sendiri. Nah, Tomoro ini kan membawa citra sebagai brand kopi modern, simple, dan juga affordable. Tapi dia ini tuh belum punya narasi kuat soal value atau lifestyle. Nah, kolaborasi yang sifatnya terlalu pop culture kayak Jujutsu Kaisen dan Baron Bliss Cushion ini walaupun seru tapi rasanya tuh kayak cuman ikut-ikut tren aja. Nah, makanya terkesannya tuh seperti bukan bagian dari strategi komunikasi yang konsisten. Nah, jadi bisa dibilang kolaborasi tersebut tuh belum punya kaitan emosional atau nilai yang memperkuat citra brand itu sendiri. Jadi kayak sayang banget karena padahal tuh potensinya kan besar ya. Tapi disinilah menurut kami Tomorrow itu butuh arah yang lebih jelas untuk menunjukkan kalau dia itu tuh punya brand yang punya misi dan makna. Nah, makanya dari sini kami tuh merasa bahwa Tomorrow ini butuh campaign yang bukan cuman catchy, tapi juga punya makna dan arah yang jelas. Dari situlah muncul ide campaign Create a Better Tomorrow, sebuah ajakan untuk ngopi sambil peduli sama lingkungan. Nah, dengan pesan yang gak cuma relevan buat audiens muda, tapi juga memperkuat posisi Tomorrow sebagai brand yang gak cuma jual kopi, tapi juga punya misi dan visi sosial yang relatable dan berdampak gitu kepada lingkungan. Jadi seperti yang sudah dijelasin sebelumnya, Tomorrow itu punya tantangan di bagian komunikasi brand yang masih belum konsisten. Nah, karena itu positioningnya di mata audiens ini masih kurang kuat dan gampang dilupakan. Karena selain Tomorrow, banyak banget brand coffee lain yang memiliki positioning yang kuat. Makanya di sini saya ingin mencoba untuk kasih solusi lewat kampanye digital yang saya dan tim namakan, yaitu Create a Better Tomorrow. Kampanye ini tujuannya untuk bikin arah komunikasi Tomorrow jadi lebih jelas dan juga konsisten. Jadi audiens itu bisa mengenal dan lebih percaya juga dengan Tomorrow dan juga bisa connect lagi dengan Tomorrow. Nah, dari situ saya dapat rangkumkan bahwasanya objektif utama saya adalah untuk membangun posisi dan brand value Tomorrow agar lebih konsisten, sekaligus menaikkan engagement media sosial sebesar 30% dalam waktu 3 bulan. Nah, untuk mencapai itu semua, saya juga nanti akan menjelaskan strategi digital yang akan saya gunakan di slide-slide berikutnya. Selanjutnya, untuk individual project. Jadi, untuk individual project, tools atau media yang saya pilih untuk konten campaign Create a Better Tomorrow adalah TikTok dan YouTube Shorts. Karena apa? Karena yang pertama, TikTok adalah platform yang paling cepat berkembang di Indonesia, dengan konten ringan, storytelling, dan tren visual yang sangat cocok untuk kampanye seperti Create a Better Tomorrow. Kedua, YouTube Shorts mempunyai audiens yang lebih luas dan terhubung langsung ke YouTube, jadi cocok untuk memperluas jangkauan. Untuk rinciannya, kurang lebih TikTok dan YouTube Shorts sama, tetapi TikTok digunakan sebagai platform utama untuk mengunggah konten harian yang relevan dengan audiens. Nah, sepanjang 3 bulan, setiap konten dilengkapi dengan hashtag khusus campaign untuk memaksimalkan jangkauan dan membangun konsistensi brand di feed pengguna. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar awareness tetap tinggi, meningkatkan interaksi secara natural, dan mendorong engagement sepanjang periode campaign. Nah, yang selanjutnya untuk individual project-nya, di sini saya menggunakan media sosial Instagram dan juga TikTok yang memiliki alasan tersendiri. Di sini saya dan tim sudah membuat contoh konten untuk yang nantinya akan diposting. Tetapi saya sendiri menggunakan media sosial Instagram dan juga TikTok. Ini adalah contoh konten TikTok yang kami buat. Kemudian ada juga contoh konten Instagramnya. Nah, contoh konten Instagram yang kami buat itu adalah di mana kita menjelaskan terlebih dahulu tentang campaign yang akan kami buat, yaitu bersama Pandawara Group, di mana di sini kami memberi
memberi gambaran terlebih dahulu tentang sampah-sampah yang dibersihkan oleh Pandawara Group. Kemudian nantinya kami di akhir video akan menyambungkan dengan Tomorrow Cafe yang dimana nantinya akan menggunakan cupnya yang pastinya ramah lingkungan di sini. Nah, kemudian di sampingnya adalah contoh feeds yang maksud kami akan dirapihkan seperti ini, kurang lebihnya. Nah, alasan kami menggunakan media sosial Instagram dan juga TikTok pastinya karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan di tugas kelompok, yaitu di mana Instagram dan TikTok itu sekarang sudah sangat besar lingkupnya, di mana banyak sekali orang yang lebih banyak menggunakan Instagram dan juga TikTok, baik itu untuk hiburan, baik itu untuk memang pekerjaannya dan sebagainya. Nah, selain itu juga Tomorrow dapat menciptakan hubungan yang lebih emosional dengan konsumennya dan memperkuat posisinya di pasar, tidak hanya sebagai produk kopi, tetapi juga sebagai brand besar dengan tujuan yang lebih besar. Kemudian selain itu, meningkatkan brand awareness Tomorrow sebesar 25% di kalangan target audience, yaitu usia 18-35 tahun, dalam waktu 3 bulan melalui kampanye digital Create a Better Tomorrow, dengan fokus pada narasi yang berkelanjutan dan juga storytelling yang membangun emotional connection, serta mendukung poin SDG. Kemudian saya juga ada contoh untuk konten kalender selama 1 bulan ke depan. Seperti ini kurang lebihnya. Oke, ini adalah individual project-nya. Beberapa media tools yang menurut saya sendiri itu berpengaruh bagi keberhasilan dari campaign yang sudah kita buat. Pertama, udah wajib harus kita pakai media tools dari media sosial gitu. Yaitu di sini saya memilih Instagram dan juga TikTok. Kenapa Instagram dan juga TikTok? Karena sebenarnya kan melihat dari target audience The Pen Create a Better Tomorrow itu kan memang ingin menjangkau audiens tuh mulai dari anak-anak Gen Z. Walaupun sebenarnya menurut riset Facebook itu memiliki persentase pengguna paling banyak di dunia, menurut kita untuk relatable ke kalangan Gen Z itu ada di TikTok dan juga Instagram. Untuk kontennya sendiri itu akan seperti apa? Yang pertama, kita akan menggunakan TikTok dan juga Instagram Reels atau enggak slide gitu. Nah, di sini tuh juga kita collab dengan beberapa public account seperti Vokatif. Di akun Vokatif ini pasti akan menarik beberapa audiens dari Gen Z. Untuk brand ambassadornya sendiri, itu di sini saya menggunakan Erika Ricardo. Kenapa? Karena menurut saya untuk konten-konten Erika Ricardo itu sangat sesuai dengan dengan campaign yang kita buat. Karena memang Erika Ricardo ini kan walaupun dia pelukis, tapi dia ini juga peduli gitu terhadap lingkungan gitu. Untuk QL top tier-nya, itu di sini kita menggunakan Pandawara. Sangat amat sesuai dengan campaign yang akan kita buat, karena memang campaign yang kita buat itu kan berfokus kepada lingkungan untuk campaign yang akan kita jalanin. Penggunaan mikro makro QL juga menurut saya tuh berpengaruh di campaign ini, tapi dengan catatan QL-nya juga harus sesuai dengan persona dari campaign yang kita buat gitu. Nah, tidak kalah penting, agar menjangkau audiens yang lebih luas, setiap kolaborasi bersama QL harus ada mandatory hashtag-nya. Ini memudahkan kita untuk nge-track seberapa ngaruh sih campaign yang kita buat. Dan yang terakhir, media partnernya sendiri, saya menggunakan Prambors. Kenapa? Karena Prambors ini lagi-lagi mencangkup Gen Z juga. Jadi, nanti untuk sistemnya sendiri di Prambors ini tuh ya lebih ke apa ya, kayak attention untuk orang-orang. Bisa loh kita ngopi, sekalian kita juga ngejaga lingkungan sekitar. Sekian dari saya.
Oke, jadi dari campaign Create a Better Tomorrow, saya akan memakai dua strategi utama, yaitu influencer dan social media marketing, dan yang kedua adalah chatroom dan community involvement. Nah, kenapa sih dua ini? Jadi, karena target utama kita itu adalah Gen Z dan juga milenial, mereka itu menurut We Are Social tahun 2024, mereka itu paling aktif di TikTok dan juga Instagram, di mana itu adalah our main platforms to share the content. Terus untuk menurut Influencer Marketing Hub tahun 2023, influencer marketing itu bisa lebih ngaruh dan lebih efektif sampai 82% dibandingkan iklan biasa. Maka dari itu, saya menggunakan influencer dan social media marketing serta chatroom dan community involvement. Oke, untuk penerapannya di influencer dan social media marketing, strategi dan taktiknya itu sebenarnya saya akan bekerja sama dengan KOL management seperti contohnya Era Baru Media untuk mencari influencer yang paling cocok untuk campaign ini. Nah, yang saya temukan saat ini adalah Jeremy Owen, di mana konten-kontennya itu mengenai peduli tentang lingkungan. Lalu saya juga berpikir untuk menggunakan Pandawara untuk main event dari campaign ini yang terkenal dengan konten-konten viralnya dengan aksi bersih-bersih. Nah, mereka ini pastinya akan bikin konten gaya storytelling yang nanti akan dipost di TikTok ataupun Instagram Reels. Jadi mereka juga akan melakukan aksi kecil kayak bersih sampah ataupun pakai cup reusable. Nah, mereka juga bisa menggunakan hashtag seperti hashtag create a better tomorrow ataupun Pandawara for tomorrow. Dah, supaya makin luas nih jangkauannya, konten-konten mereka juga pasti akan kita boost lewat ads berbayar di TikTok dan juga Instagram. Tujuannya yaitu tadi untuk brand image tomorrow makin konsisten dan juga engagementnya naik 30% dalam 3 bulan. Nah, untuk penerapan chatroom dan community involvement-nya sendiri, saya ini akan membangun komunitas online lewat WhatsApp group. Namanya itu Tomorrow Green Movement ID. Isinya itu orang-orang yang suka sustainability, kopi, aksi sosial, dan juga peduli dengan lingkungan. Jadi di grup ini tuh kemungkinan besar akan ada polling mingguan, kuis, Q&A, info bersih-bersih. Terus juga pastinya akan ada eksklusif sales promotion dan diskusi santai mengenai gimana cara kurangi plastik dan topik-topik semacamnya. Nah, anggota yang paling aktif ini bisa dapat voucher atau minuman gratis. Jadi bukan cuma fans tapi komunitas yang benar-benar terlibat. Strategi ini penting banget buat bikin koneksi lebih personal dan juga untuk menjaga hubungan dua arah sama followers. Lagi-lagi ini juga baliknya itu ke tujuan utama kita, yaitu bikin brand Tomorrow lebih konsisten dan ningkatin engagementnya. Sekian presentasi dari saya dan tim kami. Thank you so much Sir Tuhu sudah mengajarkan kita 1 semester. Semoga apa yang Sir ajarkan bakal berguna di hidup kita ke depannya, dan semoga Sir tetap semangat terus ngajarnya karena Sir keren. Thank you Sir.